Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah meraih mantan kembali dengan pertolongan Allah 100%. Ya, jadi kendala terbesar kan yang dihadapi oleh teman-teman sekalian, saudara-saudaraku sekalian, adik-adikku sekalian ya, yang dengan setia mencermati video-video yang saya upload setiap hari melalui channel YouTube kita ini adalah ketika kita sangat berharap agar mantan kembali karena dia adalah cinta terbesar dalam hidup kita pada saat ini, bahkan mungkin satu-satunya cinta yang kita miliki terhadap sesama makhluk. Tetapi kita berhadapan dengan kondisi yang teramat sangat rumit. Yang pertama, mantan dikelilingi oleh orang-orang yang membenci kita. Orang itu bisa jadi keluarganya, orang tuanya, sahabat-sahabatnya, yang intinya kalau dia kembali bersama kita, menurut mereka mantan akan menderita, mantan akan susah, dan ribuan argumentasi-argumentasi lainnya untuk menjauhkan mantan dengan diri kita. Ya. Kemudian yang kedua, tentu kesulitan yang terbesar karena berhadapan dengan blokir seluruh jalur komunikasi. Ketemu fisik jelas tidak mungkin. Telepon diblokir. Chatting, video call juga diblokir. Ya, bahkan kita mengganti nomor handphone sehari 10 kali pun, begitu tahu yang keluar adalah suara kita, maka dijamin teleponnya langsung di off. Maka apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Tentu satu-satunya jalan adalah bersandar kepada Allah dan menunggu turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai ilustrasi, sekarang ini kan kita berhadapan ya dengan yang namanya hati manusia. Ya, ibaratnya kalau hati itu adalah selembar kertas ini. Ya. Kertas ini pernah remuk. Ya. Kertas ini pernah remuk begitu. Ketika kita berusaha membuat kertas ini seperti sedia kala, tetap susah. Karena apa? Goresan-goresan bekas remuknya tadi akan selalu kelihatan. Meskipun kita setrika, tetap saja itu, ya, guratan-guratan yang pernah tercetak di atas permukaan kertas ini selamanya akan tetap ada. Ya. Itu yang kemudian memang kalaupun bisa kembali, orang harus ekstra hati-hati, ekstra bersabar. Ya, karena apa? Karena ketika sebuah hati sudah pernah remuk, ya, kemudian saat remuk ini bertransformasi menjadi kebencian, tidak mau kenal dengan kita, tidak mau berkomunikasi dengan kita, dan menimpakan segala kesalahan kepada kita. Maka ketika hati ini berhasil kita kembalikan seperti ini, goresan-goresan itu tetap akan ada. Sehingga ketika ada friksi sedikit, ada persoalan sedikit saja, biasanya akan sangat mudah untuk terjadinya rame lagi, mengungkit kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Ya.
Kurang lebih begitu ilustrasi hati manusia. Manusia itu kalau sudah dilukai sekali saja, dia akan ingat seumur hidupnya. Tetapi dia melukai hati orang lain berkali-kali, ya, mungkin tidak ada satupun yang dia ingat. Nah, oleh karena itu kunci sekarang untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita merasa semua jalur sudah mentok, sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi untuk memperjuangkan mantan kembali kepada kita. Kuncinya ada dua. Yang pertama adalah teruskan bersabar. Sampai kapan Ustadz saya harus bersabar? Ya sampai mantan kembali. Kalau memang Anda menginginkan untuk bersama-sama dia hingga akhir usia, bersabar. Yang kedua, sholat. Ya, karena sholat itu yang kemudian akan menghubungkan Anda, membuat doa-doa Anda nilainya akan menjadi ribuan kali lipat lebih utama daripada doa-doa yang Anda panjatkan tanpa diiringi dengan sholat. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, maka jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kalian. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Kalau Anda kemerungsung, kalau Anda tergesa-gesa, maka disitulah peluang Anda sangat besar untuk melakukan kesalahan kembali. Malah bisa memancing emosi mantan yang kemudian pada ujung-ujungnya tidak membuat hubungan menjadi lebih baik, malah membuat hubungan ini menjadi tambah runyam. Bersabar, ya, karena apa? Karena emosi manusia, okelah saat ini sedang puncak-puncaknya, sedang tinggi-tingginya. Apalagi manusia juga punya siklus. Anda harus cermat betul memahami karakter siklus manusia. Seperti halnya seorang laki-laki. Laki-laki itu punya siklus, ya. Misal lagi bokeh itu, pekerjaan sedikit, kebutuhan banyak, maka laki-laki akan cenderung menjadi lebih emosional. Wanita mengalami siklus haid setiap bulannya, ya, dan haid itu pada sebagian wanita mungkin sakitnya luar biasa, ya. Laki-laki tidak bisa menggambarkan karena tidak pernah merasakan. Mungkin menjelang siklus haidnya dia menjadi lebih impulsif, lebih emosional, lebih pemarah, mudah tersinggung, dan seterusnya. Ya, maka kalau Anda kemudian kemerungsung, tergesa-gesa, Anda bisa saja kan ganti nomor handphone, Anda telepon dia, dilalah pas bareng siklus haidnya. Pengen menjelaskan, malah yang terjadi salah paham yang semakin lebar. Akhirnya bukan pengen menjernihkan persoalan, malah bisa jadi terpancing emosi juga. Yang awalnya emosinya tinggal 70%, bisa naik lagi menjadi 150%. Ya, karena itu sabar, itu adalah kuncinya. Siapa yang bisa bersabar, maka Allah menyayangi yang bersangkutan. Yang kedua tadi, lakukan terus sholat, agar sholat itu kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Semoga perginya mantan ini adalah teguran bagi Anda yang mungkin sholatnya masih bolong-bolong. Karena perginya mantan ini membuat Anda menjadi
kembali ke jalan yang benar, membuat Anda kembali sadar, dan membuat Anda kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.